sore Ustaz Hamid. Ya. Jadi kita baca Al-Fatihah, semoga Allah kembalikan dan bisa kembali ke aktivitas seperti biasa. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita mari kita buka kajian subuh kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya guru kita akan memanggilkan pada satu kon kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Walhamdulillahilladzi qad an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am. Walhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Salatan wa salamun ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wa qala aidan fi ayatin ukhra subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kun muta'alliman wa mustami'an wa muhibban wa la takun khamisan fatahlik lak. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedekayaan dan senang mengurus al-hidayah yang Allah muliakan, jamaah subuh yang Allah cintai. Kita bersyukur kepada Allah atas keteguhan iman dan keistiqomahan kita di atas la ilaha illallah. Karena ini adalah intan dan mutiara yang paling mahal, yang berkonsekuensi logis adalah dengan surga Allah. Mudah-mudahan iman kita pertahankan sampai akhir hayat kehidupan kita. Amin. Salawat dan salam senantiasa Allah sampaikan kepada kedua kita, usaha kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah memperjuangkan apapun yang ada pada diri beliau demi tegaknya li'ila kalimatillah, demi menyebarnya dan demi semua manusia tersibukah tercelup dengan nizamul Islam, sistem hidup yang dibuat oleh Allah yang meliputi seluruh aspek. Alhamdulillah atas rahmat Allah dan perjuangan beliau, Islam sampai ke Pilang Mutiara Serpong ya. Atau kita ke daerahnya dulu masing-masing ya. Sehingga alhamdulillah kita bagian dari 1,9 miliar keluarga besar umat Islam di seluruh dunia ini. Jamaah yang Allah muliakan, apa ini pada sedih begini? Mohon izin, pagi ini kita akan bicara tentang penyesalan tiada guna. Di surat Al-Hasyr ayat 18 Allah mengingatkan kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kalian dan hendaklah setiap diri ya, memperhatikan
melihat, menganalisis, memuhasabai manajemen hidupnya untuk kepentingan hari esok. Ya. Tafsir hari esok itu banyak. Pertama, tafsir hari esok itu adalah ya besok. Jadi memang kualitas hidup orang Islam ini harus dimuhasabahi. Yang kurang harus ditambal, yang sudah baik diupayakan lebih baik. Untuk kapan? Untuk yang akan datang atau besok. Alatnya apa untuk memperbaiki itu? Tidak lain adalah al-aqlu. Kita tahu Allah sudah memberi hidayah 5 kepada kita. Pertama adalah hidayatul tabi'i, hidayatul fitri, hidayah yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluk. Seekor kucing yang ketika memboyongan rumah menggigit anaknya itu hidayah dari Allah. Seekor kambing yang melahirkan anaknya kemudian dijilati agar nyaman, hangat, itu hidayah dari Allah. Seekor burung yang di tepi pantai ketika dia mau bertelur, kemudian dia mulai mengambil ranting-ranting lalu membuat rumahnya, itu hidayah dari Allah. Yang kedua, hidayah itu adalah hidayatul khawas. Indra kita yang ada di depan ini, kaki, tangan, mata, telinga, ya, kemudian mulut, itu adalah hidayah dari Allah. Dengan panca indra ini kita bisa membedakan mana temperatur yang cocok dan yang tidak cocok, mana suasana yang kondusif atau suasana yang tidak kondusif. Yang ketiga, Allah memberikan hidayah itu berupa al-aqlu, yaitu akal. Nah, inilah akal. Akal secara bahasa maknanya yang menimbang. Maka kita disuruh oleh Allah di ayat tadi untuk menimbang dalam hidup ini agar besok atau di hidup yang akan datang itu lebih baik. Dengan akal ini kita bisa berbuat yang kalau kita berbuat efek mudaratnya apakah lebih besar atau lebih kecil. Itulah akal gunanya untuk menetralisir. Nah, ciri orang yang tidak berakal adalah dia mudah menyelesaikan masalah tanpa mempertimbangkan efek dan mudarat. Mentang-mentang sedang berpuasa, pokoknya dibina saja dia. Kalau nggak bisa dibina, binasakan saja dia. Nah, ini ciri, mohon maaf, orang yang tidak mempergunakan akal sebagai timbangan. Yang saya khawatir adalah, ya, katakanlah sekarang sedang ramai konteksnya, ya, pokoknya yang kira-kira tidak cocok dengan penguasa binasakan. Yang saya khawatir ini hanya sasaran antara. Sasaran sesungguhnya adalah bukan mereka yang dicap-cap radikal tadi, adalah satu komunitas, satu organisasi yang benar-benar mencintai syariah tapi bermain dengan cantik. Ini sebetulnya sasaran utama, dan sasaran terbesarnya sesungguhnya adalah Islamofobia. Pokoknya yang berwarna-warna Islam kalau bisa jangan pernah ada di negeri kita. Ini yang saya khawatirkan. Dan setidaknya saya membaca di media ada salah seorang aktivis liberal yang mengatakan setelah FPI kemudian kalau bisa PKS dibina, kalau nggak bisa dibina, binasakan juga. Akhirnya saya memahami benang merahnya. Oh, sesungguhnya mereka tidak mempertimbangkan yang tadi dengan akalnya, apakah mudaratnya lebih besar atau tidak. Artinya apa? Bagaimana mungkin negeri yang mayoritas umat Islam, negeri yang diperjuangkan oleh para ulama-ulama, lalu mereka fobia terhadap Islam. Nah, ini hal yang sangat ironis adanya. Kembali kepada materi, bahwa wal tandur ma qaddamat liqat itu maknanya hidup di masa yang akan datang, ya, dalam jangka pendek besok itu harus ditimbang dengan yang namanya akal.
Nah, kemudian makna yang kedua, maqaddamat lighad itu adalah akhirat. Jadi hendaklah setiap kita ini memperhatikan, menganalisis, melihat, memandang, memuhasabahi kira-kira perbuatan kita sekarang di dunia ini berefek positif atau tidak nanti di akhirat. Padahal kita sama-sama tahu apa itu dunia. Masya Allah, kata Rasulullah, Ali, masukkan jarimu ke air itu. Kalau kau masukkan jarimu ke laut, lalu angkat, unzur ila zufruk, coba kau lihat apa yang netes dari jarimu itu. Imam Ali mengatakan hanya 1, 2, 3 tetesan ya Rasulullah. Itulah dunia, kata Rasulullah. Dunia cuma beberapa tetes. Di hadis yang lain disebutkan Allah punya 100 rahmat, 1 diambil, lalu diturunkan di bumi ini, lalu diberikan kepada seluruh makhluk. Makhluk itu kan ada 6 ya di bumi ini. Yang senior malaikat, yang kedua jin, yang ketiga al-hayawanat. Kita ini penduduk bumi, tapi yang lebih dulu sebetulnya bukan kita. Karena ketika Nabi Adam mau diturunkan di bumi itu sudah ada hewan. Maka yang senior adalah al-hayawanat. Kemudian an-nabat, tumbuh-tumbuhan, dan al-jamad, semua yang ada di bumi ini, angin, pasir, batu, pohon. Semua makhluk yang 6 ini diberi nikmat oleh Allah dengan dimensinya masing-masing. Kan di surat Al-Jumu'ah ayat pertamanya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil. Semua yang ada di bumi ini bertasbih, artinya mereka hidup. Artinya mereka berkomunikasi. Yusabbihu itu fi'il mudhari', kata kerja bentuk hari ini, besok dan yang akan datang. Sampai hari kiamat makhluk-makhluk ini yang ada di bumi ini berkomunikasi dan hidup, berkomunikasi dengan Allah. Maka jamaah yang saya muliakan, nikmat yang satu ini dibagi-bagi. Lalu ada yang nanya sahabat, yang 90 siban disimpan untuk apa ya Rasul? Untuk di surga. Jadi nanti satu orang beriman di surga dapat kenikmatan 99. Tadi yang satu diberikan untuk semua makhluk. Antum bisa ngitung-ngitung gak itu? Kayaknya sampai botak nggak bisa tuh. Perbandingannya sangat dahsyat. Maka Allah mengingatkan, wal tangdur nafsum ma qaddamat liqad. Kalian harus memanage, menganalisis, memuhasabahi. Apalagi ini pergantian tahun, ya walaupun tahunnya bukan tahun punya kita, tapi momentumnya kita ambil hikmahnya, bahwa nanti setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang hakiki, yang perbandingannya tidak bisa dibayangkan. Maka kalian harus tandur, harus memperhatikan betul agar nanti di sana itu bahagia. Apalagi saya sering menyampaikan di sini ya, sekali antum diponis Allah menjadi penduduk definitif surga, 8 yang akan Allah berikan. Saya kira udah hafal semua ya. Satu apa? Oh, rendah hati, tawadu. Saya tahu orang sini rendah hati. Baik, saya wakili saja. Ya memang antara rendah hati dan bingung tipis bedanya. 1, muda terus tidak pernah tua. 2, sehat terus tidak pernah sakit. 3, bahagia terus tidak pernah sedih. 4, nyaman terus tidak pernah ada gangguan. 5, tidak lagi diperkenankan untuk ibadah. Selesai ibadah, di surga nggak ibadah lagi. 7, tidak perlu cari nafkah lagi. Kan kalau di film Mutiara kan pergi pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas mau beli mobil ada, maksudnya begitu. Pas mau kawin lagi bisa, begitu maksudnya. Oke. Luar biasa. Kemudian apalagi fasilitasnya tadi sudah tidak perlu lagi cari nafkah. Kemudian sekali masuk di surga itu tidak ada temporarism, sedetik pun tidak akan bisa digusur oleh apapun. Pokoknya khalidina fiha abada. Makanya kenapa di surat Al-Baqarah ayat akhir itu kok antara orang kafir dan orang beriman beda? Kalau orang kafir khalidina fiha doang, tapi kalau untuk orang beriman khalidina fiha abada. Kok beda? Iya. Karena apa? Karena tadi
Kalau orang beriman sekali masuk khalidina fiha selama-lamanya. Tapi kalau orang-orang kafir ada beberapa ya yang diberikan dispensasi. Contohnya Abu Lahab. Abu Lahab itu dedengkotnya orang kafir. Ya, dia harusnya selama-lamanya. Tetapi karena ketika Rasul lahir dia bergembira, lalu bentuk gembiranya dia aktualisasikan dengan memerdekakan seorang budak yang harganya mahal. Maka karena gara-gara itu setiap hari Senin Abu Lahab itu gak disiksa. Makanya tidak khalidina fiha abada tadi. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi menegaskan bahwa kalau orang yang cerdas itu visinya jauh melampaui batas teritorial dunia. Dia memikirkan setelah saya di sini nanti saya di sana bagaimana. Sedangkan di dunia ini tadi hanya setetes. Sedangkan dunia ini adalah satu nikmat yang dibagi oleh seluruh makhluk. Bagaimana mungkin kita akan rugi di sana sementara mengutamakan hawa nafsu kita menikmati yang setetes dibagi-bagi tadi. Maka ada cerita yang pelajarannya bagus ini. Jadi ada seorang haji namanya Haji Sarkowi. Ya. Saya kira nggak ada di sini Haji Sarkowi ya. Ada juga Haji Paryadi nanti insya Allah. Haji Sarkowi ini juragan mutiara. Lalu dia punya karyawan namanya si Udin. Tapi si Udin ini orangnya santai. Akhirnya dia di PHK dengan tidak hormat. Karena Haji Sarkowi itu tegas, disiplin. Lalu digantilah karyawannya namanya si Miun. Gampangnya begitu aja ya. Si Miun ini karyawan baru. Haji Sarkowi dapat orderan mutiara dari Haji Imron. Lumayan gede. Terbayang dong hitung-hitungannya, profitnya, keuntungannya begitu besar. Dipanggil si Miun. Miun, sini kamu. Ini bapak dapat orderan gede dari Haji Imron. Terus pak, kita harus cari lokasi yang kira-kira mutiaranya banyak. Terus pak, kamu harus nanti nyelam. Dan tolong perhatikan baik-baik. Saya harus dari awal menyampaikan, kamu jangan main-main. Ini persoalan serius. Kamu nyelam serius, fokus, jangan kemana-mana. Jangan memandang yang lain. Cari mutiara yang sebanyak-banyak. Akhirnya si Miun nyelam. Begitu nyelam, maklum karyawan baru. Dia lihat itu laut indahnya luar biasa. Mungkin di Bunaken sana barangkali yang ambilnya. Akhirnya si Miun namanya anak masih muda terpesona betul dengan pemandangan laut tadi. Dia tidak sadar sedang diultimatum oleh Haji Sarkowi, jangan main-main. Lalu kemudian ketika dia main-main melihat pemandangan dan sebagainya, sunatullahnya kemudian tabung oksigennya tipis. Begitu tabung oksigennya tipis, dia langsung ke dasar laut, lalu berupaya ya sekuat tenaga untuk mendapatkan mutiara tadi. Tapi apa lacur? Oksigen tinggal seuprit ya. Kalau dia tetap di dalam bisa mati. Akhirnya dia seambil-ambilnya, lalu dia naik ke permukaan laut dan juragannya sudah melototin mana mutiaranya. Rupanya yang disodorkan bukan mutiara tapi bebatuan kolam. Seketika juga si Miun di PHK, bahkan dicaci maki oleh Haji Sarkowi. Ini iktibar, pelajaran buat kita semua, bahwa gambaran atau analoginya adalah hidup ini seperti itu. Siapa yang menjadi si Miun? Kita. Apa modal kita? Tabung gasnya apa? Umur. Umur kan modal ya. Kemudian apa mutiaranya? Amal. Amal kan terbatas amal. Siapa juragannya? Ini gambaran saja. Juragannya Haji Sarkowi. Juragannya kalau orang beriman, kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tabung gas kita sudah habis, lalu mutiara kita nggak dapat, artinya kita pulang lenggang kampung. Pulang ke mertua lenggang kampung nggak apa-apa, kita bisa ngeles. Pak, maaf,
lagi nggak enak badan, nggak sempat beli oleh-oleh, pulang menghadap Allah lenggang kangkung, lah bahaya ini. Maka pagi ini saya menyampaikan jangan jadi kelompok an-nadamun. Siapa nadamun? Orang-orang yang menyesal di akhirat nanti. Ini terkait dengan pergantian tahun itu ya. Ada 4 golongan di dalam Al-Quran yang menyesal ya, ketika sudah dipindahkan hidupnya dari dunia ke alam berikutnya. Siapa mereka? 1 adalah orang-orang murtad. Di surat Al-Furqan ayat 27 Allah menggambarkan, wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli ila akhir ayat. Jadi mereka orang-orang murtad. Pertanyaan saya, apakah di dunia orang yang murtad? Banyak. Jangankan murtad, setelah murtad tadinya ustadz jadi pendeta juga ada. Itu kan di YouTube ramai tuh, Pak Safruddin namanya. Itu orang Balaka Ciprut, pernah jadi guru tafsir di pesantren Az-Zaitun, aktif di Muhammadiyah, lulus perguruan tinggi Islam, ustadz benar-benar, bahasa Arab paham, keluar dari Islam. Ya kalau sedang keluar nggak masalah, jadi pendeta sekarang. Makanya sekarang berantem sama putranya beliau. Kemudian kita doakan beliau kembali mendapatkan hidayah. Iya, jadi orang-orang murtad ya, ada juga di kalangan selebritis yang kita kenal, misalnya Mbak Happy Salma ya, keluar jadi orang, suaminya orang Hindu, dia jadi Hindu. Asmiranda jadi Kristen. Kemudian Putri Bunga Zainal juga pindah ya. Dan yang lain-lainnya adalah termasuk Mas Lukman Sardi ya. Nah ini orang-orang yang seperti ini seandainya sampai nanti mati tetap dia dalam keadaan murtad, maka digambarkan tadi di surat Al-Furqan ayat 27 mereka akan menggigit ya. Ini gambaran, ini bahasa Quran namanya majaz. Dia akan sangat menyesal, menggigit sampai berdarah-darah tangannya. Maksudnya sangat amat menyesal. Aduhai celaka saya, kenapa saya nggak ikut Rasul? Asbabun nuzul ayat ini sebenarnya adalah ada seorang sahabat namanya Ibnu Mu'id. Tadinya sudah menjadi muslim, mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah. Tapi karena pengaruh Ubay ibnu Khalaf, seorang tokoh besar kafir Quraisy, maka dia meninggalkan Rasul, lalu berpaling kepada Ubay bin Khalaf tadi, alias dia murtad. Sebab nuzul ayat ini berkaitan dengan ini. Maka semua orang yang murtad nanti akan menggigit kedua tangannya sampai berdarah-darah, saking menyesalnya. Kenapa gue jadi murtad? Terutama tuh Mas Lukman Sardi misalnya ya, bagaimana beliau bisa murtad padahal beliau seorang anak Pak Idris Sardi ya, yang ditasbihkan untuk menjadi pemeran Kiai Haji Ahmad Dahlan. 3 bulan dia dibina akidahnya, dibina ibadahnya, dibina macam-macam oleh tokoh-tokoh agama agar memerankan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sepersis mungkin, dan berhasil. Beliau persis Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalimat-kalimatnya, lisannya lekat dengan lafzul jalalah. Tapi kemudian barangkali pengaruh syaitan atau hawa nafsu, beliau keluar. Nah mereka akan amat sangat menyesal luar biasa. Kalau secara kuantitatif, secara jumlah, mohon maaf, di Indonesia ini termasuk cukup besar orang-orang yang keluar dari Islam. Faktanya apa? Tahun 45 orang Islam di Indonesia itu 96,7 waktu merdeka persen. Tahun 60 ya, 60 menjelang 70 itu sekitar 94. Kemudian tahun awal 90-an berkurang lagi jadi 90. Sekarang 2020 itu tinggal 88. Bayangin Pak, kalau begitu 88 ke 96 gaji berapa itu? Berapa persen hilangnya? Sekitar 14% ya. 14% dari 265 juta berapa itu jumlahnya? Allahu Akbar. Ternyata luar biasa banyak. Nah yang kedua hadirin yang saya muliakan, siapa orang yang nanti akan amat sangat menyesal? Tentu saja orang-orang kafir.
Di surat An-Naba, ya, yang bapak-bapak sudah hafal ayatnya kan, inna angdarnakum adaban qariban. Kami, ya, angdarnakum, sudah memperingatkan kalian orang-orang kafir, adaban qariban, tentang siksa yang dekat. Inna angdarnakum adaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, ya, yauma yanzuru, pada hari di mana setiap diri akan melihat apa yang sudah diperbuat tentang tadi akidahnya, tentang keyakinannya, maksudnya orang-orang kafir, apa yang sudah diperbuat oleh orang-orang kafir. Kenapa mereka kemudian mengingkari Allah? Lalu mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, aduhai celaka saya, aduhai celaka kami, kenapa kami ini tidak jadi tanah saja? Kan kalau tanah nggak dihisap, ya Pak. Begitu mereka tahu ternyata benar, belum di neraka saja siksanya udah dahsyatnya luar biasa di hari kiamat, apalagi di hari neraka. Maka kemudian mereka sangat menyesal. Yang keempat, siapa orang yang nanti akan menyesal terkait dengan manajemen hidup ini? Yang keempat adalah, mohon maaf, saya, bapak, dan kita semua. Dari surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Sebetulnya di tafsirnya ayatnya ini ditujukan khitabnya itu untuk kita dan untuk orang-orang kafir. Apa itu bunyinya? Hatta, sehingga, jaa, telah datang, ahaduhumul maut, kematian menimpa mereka. Qala, salah seorang di antara mereka mengatakan, Rabbi irji'un, ya Allah, pulangkan saya ke dunia. Dia berjanji, la'alli a'malun shalihan fima tarak, kalau aku pulang lagi ke dunia ya Rabb, saya akan menjadi ahli kebaikan. Kalau yang kafir, saya akan jadi orang Islam. Lalu Allah menjawab, kalla, jangan ngomong seperti itu. Innaha kalimatun wa qailuha, itu kan ucapan lisan kalian saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bagaimana mungkin saya pulangkan kalian lagi ke dunia sedangkan kalian sudah berada di alam barzakh. Ini ada dua ini. Satu orang kafir yang waktu di dunia, ya, dia orang kafir, tapi ketika nanti dicabut nyawanya dia ingin jadi orang Islam. Atau yang kedua, orang Islam yang waktu di dunia kebluk. Tahu kebluk nggak? Yang lain subuh di musola, dia diem baik, masih ngiler baik. Ada nggak di dunia yang kayak gitu? Di dunia, bukan di Pilang Utara, di dunia ada 1-2 makal ya, ada. Kalau di Jelupang sih ada 1-2 mah, tahu di sini mah. yang lain misalnya apa namanya, menghafal Al-Quran, dia bacanya koran baik melagu sama nyanyian, dia hafal baik lagu itu. Yang lain bersenandung dengan lafzul jalalah, dia bersenandung dengan lagu-lagunya yang semarangan itu. Lagu siapa? Nela Harisma sama siapa? Bukan, yang terkenal itu. Yang orang Semarang siapa? Yang nama Om apa? Yang nama Didik? Bukan. Yang sekarang terkenal loh. La ilaha illallah ya. Iya kali ya. Saya juga udah bete banget nonton TV, udah gak ada yang mesra udah. Tadinya TV One saya pikir masih objektif, masih jujur. Sekarang balak kacipro juga. Udah selesai sudah TV, udah selesai udah TV aja udah selesai. Ya jadi nanti ada golongan orang Islam yang seperti itu. Yang lain tahajud dia nggak taat, yang lain zikir dia nggak zikir, yang lain baca Quran dia diem aja. Nanti begitu dicabut nyawanya, ya Allah balikin saya ke Pilar Mutiara ya Rabb, balikin saya mau tahajud, saya mau sholat subuh jamaah terus. Man kata Allah, kagak bisa tong, kemarin kemana baik, gampangnya begitu. Lente kemarin kemana? Dikasih saya sehat, ya, dikasih nikmat rumah, dikasih keluarga isi, kasih pekerjaan, kok nggak tergerak hatinya untuk beramal soleh. Nah ini orang yang menyesal seperti ini nanti banyak semua, luar biasa. Insya Allah di sini tidak termasuk golongan itu. Nah yang keempat ada lagi golongan an-nadamun, itu orang yang dikasih rezeki banyak tapi pelit medit,
Koret bin buntut gasiran, apalagi itu namanya. Panci dangdang gosong terakhirnya ya udah jelek banget itu. Di surat Al-Munafiqun ayat akhir itu, wa anfiqu mimma razaqnakum. Kata Allah, aku kan yang ngasih rezeki, aku kan yang ngasih pekerjaan. Loh, memang logikanya gimana? Emang Allah yang ngasih pekerjaan? Loh. Iya dong. Kan ciri orang yang bersyukur ada 5. 1, fa aksaru hamdalah. Dia selalu mengucapkan segala puji hanya milik Allah. Yang kedua, wa yashkuru kulla syai'in lillah. Orang bersyukur itu merasakan betul dengan hati dan perasaannya bahwa sebenarnya yang ada di alam semesta itu bukan punya manusia, bukan punya makhluk, punya Allah. Termasuk yang kita punya ini, rumah, keluarga, termasuk tubuh kita bukan punya kita. Itu punya Allah. Cuman kita hak guna pakai ya, kalau bangunan itu mau properti ya, hak guna pakai. Sebab apa nanti? Karena kalau sudah selesai kontraknya, itu yang abadi bukan badan ini tapi ruh. Makanya di Quran ada fa idza jaa ajaluhum, ada kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa bedanya itu? Ada bedanya. Kalau yang namanya ajal itu batas. Jadi ini kita ini dibatasin ruhnya ini. Ruhnya ditaruh di badan kita ini sebentar, dibatasin sampai kontrak kita selesai. Ya. Tapi kalau maut, makanya yang benar itu bahasanya bukan ajal tapi maut. Karena kalau ajal artinya batas. Tapi kalau maut, mata yang mutu mautan, mati. Nah, semua mati. Semua mati. Maka ajal itu cuma batas. Karena nanti yang abadi ruh kita, bukan jasad kita. Jasad kita nanti setelah selesai ya, mati maka akan dimakan oleh cacing di kuburan tadi. Tapi ruhnya kita abadi. Maka ruh itu tetap hidup. Cuman makanan ruh ya bukan rengginang sama geplak. Ya. Ruh itu halus, makanannya halus apa? Doa. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasi. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Itu makanan bapak kita. Karena bapak kita di alam barzakh itu butuh makan. Mereka hidup. Bahkan setiap hari Kamis, malam Jumat itu Allah izinkan untuk melihat keluarganya yang ditinggalkannya. Kalau keluarganya pada rukun, pada ibadah, mereka pulang dengan berseri-seri ruhnya ini. Jadi mereka berkomunitas juga ruh itu di alam barzakh itu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi wa anfiqum mimma razaqnakum. Jadi semua yang kita punya, kata Allah, aku yang kasih. Termasuk rezeki tadi, termasuk uang, harta. Maka wa anfiqu, keluarkan dong, nafkahkan dong. Saya juga kata Allah nggak minta banyak-banyak sih. Mintanya hanya 2,5% saja. Kalau pertanian 5-10%. Itu pun kalau nyampe nisab. Apalagi nisabnya cukup besar. Kalau mengacu kepada zakat pertanian 520 kilo beras. Kalau kalian sudah gajinya 520 kilo beras, keluarkan. Itu 2,5% dari hasil penghasilan kalian. Kalau mau konversinya ke emas dan perak, emas itu bahkan 85 gram. Itu sangat banyak adanya. Tapi Allah selain minta yang wajib tadi juga menganjurkan kepada kita untuk berbagi dong. Kenapa? Ciri orang yang bersyukur tadi banyak mengucapkan hamdalah. Yang kedua merasa semua yang kita punya adalah bukan milik kita. Dan yang ketiga wayun qasimu li ghairihi. Dia mau berbagi. Lah memang kenapa harus berbagi? Karena ketika kita berbagi yang punya harta kita Allah itu bakal nambahin. Itu di surat Ibrahim ayat 7-nya itu kan, la in syakatum la azidanakum. Kalau kamu berbagi aku tambahin. Tambahnya bisa jadi bentuknya macam-macam. Kenikmatan rohani bisa, kenikmatan punya keluarga yang sakinah bisa, macam-macam. Tapi yang pasti itu janji Allah pasti. Maka Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Sebelum ya datangnya Israel mencabut nyawamu. Allah kasih tahu begitu, ya. Sebelum datang malaikat Israel mencabut. Ternyata nggak mau. Lalu ketika dicabut nyawanya dia bilang apa? Laula akhartani ila ajalin qarib
Fa'asaddaqa. Ketika dicabut nyawanya nih orang yang pelit tadi, Tuhan, undur dong, mundurkan, jangan sekarang. Kalau saya tidak dicabut sekarang, saya bakal sedekah, kata dia. Kata malaikat, lu balaka ciprut, kemarin kemana baik ya, duit banyak, rumah ada, mobil punya, rekening gendut, disuruh infak aja rada-rada susah bener. Sekarang udah mati, katanya pengen ditunda umurnya. Ya nggak bisa mas, kira-kira begitu gambarannya. Inilah an-nadamu, orang-orang yang menyesal. Dan terakhir, orang yang menyesal itu adalah az-zalim, pelaku kezaliman. Wah, ini berat ini. Lagi ngetren ini. Orang-orang zalim. Zalim itu maknanya wadha asy-syai' ya li ghairi makanihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Antara lain siapa orang-orang yang zalim itu? Satu, orang-orang yang Islamofobia. Orang Islam tapi takut sama Islam. Ini dosanya besar sekali. Ya, ini dosanya besar sekali. Emang ada orang Islamofobia? Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya dia nggak ikut berjuang dengan para pejuang untuk membumikan syariat. Yang ada nyerimpungin. Tahu nyerimpungin nggak? Ngeribetin. Harusnya bolanya dimasukin ke gol lawan. Dia malah nyerimpungin temannya sendiri. Ini orang Islamofobia bakal menyesal nanti di akhir. Apalagi yang Islamofobia orang alim. Bahaya betul itu. Saya berulang-ulang selalu menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 85. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah mengimani isi Alkitab, Zabur, Taurat, Injil, Quran, lalu sebagainya menolak? Gak bisa, kata Allah. Saya tidak memaksa kamu masuk Islam, la ikraha fiddin. Enggak masuk Islam pun aku enggak rugi, kata Allah. Tapi sekali kamu masuk Islam, fisilmi kafa. Kau imani seluruh isi Al-Quran. Walaupun kau belum bisa melaksanakan Al-Quran, enggak apa-apa. Tapi kau imani bahwa semua isi Quran itu benar dan semua isi Quran itu pasti baik. Bagaimana mungkin ajaran Allah tidak baik? Bagaimana mungkin ajaran Allah diskriminatif? Mustahil. Sistem hidup buatan Allah itu membuat kacau hidup manusia. Mustahil. Kenapa kok ada orang Islamofobia? Ya karena tadi memperturutkan hawa nafsu. Ini orang yang rugi, yang luar biasa nanti menyesal di hari akhirat. Yang kedua, orang zalim yang kelak akan menyesal adalah orang yang waktu hidupnya, mohon maaf, pernah menghilangkan nyawa orang beriman. Ini parah ini. Lihat surat An-Nisa 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa yang menghilangkan nyawa orang beriman walaupun satu dengan sengaja, fajaza'u, maka Allah akan membalas pelakunya tadi satu, jahannam khalidan fiha, neraka jahanam kekal di dalamnya. Yang kedua, wa ghadiballahu alaihi, dia dimurkai Allah di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, wala anahu, dia dilaknat Allah di dunia dan di akhirat, walaupun di dunia dipuja-puja manusia. Wa'adallahu adaban adima, dia nanti Allah siapkan siksa yang teramat pedih adanya. Mereka nanti akan menyesal. Tuhan, hidupkan saya lagi ke dunia. Kalau saya dihidupkan dulu, saya akan menjadi aparat yang sangat sayang sama orang beriman. Dan memang harusnya begitu. Lihat surat Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, siapa yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah itu punya ciri asyidda'u 'alal kuffar, tegas dengan segala hal yang bernama kekufuran dan kekafiran. Ruhama'u bainahum, sangat sayang kepada sesama mukmin. Harusnya seperti itu. Ini kebalik. Orang yang begini akan menyesal. Jangankan menghilangkan nyawa orang beriman. Mohon maaf. Lihat Al-Maidah ayat 32. Man qatala nafsan, siapa yang menghilangkan satu jiwa, satu nyawa, walaupun bukan orang beriman, bi ghairi nafsin, padahal yang dibunuh bukan seorang pembunuh, au fasadin fil ardi, bukan pula dia perusak bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, di mata Allah dia seperti menghilangkan nyawa 7,8 miliar manusia.
Bayangkan coba penyesalannya kayak apa nanti di akhirat nanti. Yang ketiga, orang yang zolim itu siapa lagi? Adalah al-alim lakinul jahl. Orang alim tapi jahil itu akan menyesal. Maksudnya apa? Ada kezaliman lalu diam orang alim ini, dia diseret pertama kali ke neraka. Ada orang alim misalnya, apalagi dia punya kekuasaan, melihat dengan mata telanjang ada kezaliman yang luar biasa, terus dia cicing baik ulah gandeng-gandeng. Ini ngerti gak Bi? Oke, cicing ulah gandeng-gandeng tahu gak? Bahasa orang Jepangnya ngejubleg baik, mikem baik, ngejogrog baik. Itu nanti menyesalnya dahsyat. Dia minta, ya Allah pulangkan saya ke dunia lagi. Saya akan jadi orang alim yang seperti Habib itu, yang amar ma'ruf juga, nahi mungkar juga. Karena ayatnya satu paket, Al-Imran 110. Orang alim disuruh dua. Apa itu? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tapi Ustaz, kalau kami amar nahi munkar, ada resikonya dong. Loh iya. Kenapa ada mati syahid? Ya karena tadi ada surga. Kenapa ada nahi munkar? Ya karena ada surga. Makanya semua ulama besar itu pernah disiksa. Imam Hanafi pernah disiksa oleh penguasa. Beliau tidak benci penguasanya, tapi benci kezaliman yang dilakukan penguasa. Imam Malik disiksa, Imam Syafi'i disiksa, Imam Ahmad bin Hanbal bahkan satu hari 70 pecambukan sampai mohon maaf, pernah suatu hari mohon maaf beliau bajunya sampai menanggal, ya, tertanggal. Semua ulama-ulama besar itu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau cuman amar ma'ruf doang mah kagak sekolah juga bisa. Bukan, maksudnya kalau cuman amar ma'ruf nah semua orang juga bisa lah, cuma nyuruh. Makanya saya pernah bilang, kalau ada ulama itu selalu di karpet merah, dikasih karpet merah, dipuja-puja. Oh kamu Islamnya lembut, kamu moderat, kamu... Wah ini ulama yang tadi cari zonanya zona dunia yang setetes, tapi dia lupa dengan akhirat. Sekali orang jadi ulama mestinya setidaknya dia menyampaikan dengan lisannya. Karena kewajiban kita kan ada 3 ya. Man ra'a minkum munkaran, kalau ada kemungkaran fal yughayyir, wajib dirubah. Yang pertama merubah siapa? Biyadihi, yang punya kekuasaan. Yang kedua siapa? Yang wajib berubah adalah bilisani. Itu para ulama tadi, para asatid, para guru, para pejuang-pejuang, aktivis-aktivis yang bisa menyuarakan kebenaran. Dan yang ketiga golongan orang biasa yang cuman bisa ngedoain, ya Allah mudah-mudahan kemungkaran hilang. Terakhir saya ingin mengatakan ada hadis dari riwayat Ibnu Majah. Apa bunyinya? Apabila satu kaum, idza kana qauman, apabila satu kaum, satu bangsa, lalu ada di dalamnya tidak ada kumpulan orang-orang yang menghalangi atau menghilangkan kemungkaran, Rasul mengatakan khawatir Allah akan meratakan azab kepada semua kaum tersebut. Maka mohon maaf nih, kalau ini sampai kemungkaran tidak ada di negeri ini, karena selama ini bisa jadi, wallahu alam, bisa jadi kenapa azab tidak terlalu besar? Kenapa Jakarta kok nggak kena tsunami? Karena tadi ada orang yang nahi mungkar. Mungkin orang-orang Petamburan itu yang menghalang-halangi bencana yang besar dari Allah. Mestinya dikasih penghargaan mereka. Mestinya dikasih karpet. Ayo kita kerjasama bareng-bareng. Karena kalian juga mencintai negeri ini. Karena setahu saya yang di Petamburan itu lebih cinta daripada yang sok-sok nasionalis, sok cinta. Mereka lebih mencintai negeri. Buktinya apa? Ketika tsunami belum ada yang datang satupun. Belum ada yang datang satupun. Tapi dia sudah, mohon maaf, itu pimpinannya sampai ngoretin mayit. Tapi di framing di media selalu yang jahat-jahat terus. Semua kebaikannya tidak pernah diungkap. Ini pun sebuah kezaliman. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan an-nadam. Siapa tadi? Orang-orang yang menyesal ketika nyawanya dicabut atau ketika sudah di akhirat. Oh jadi cengar ini ya. Tapi pada lemes begini jadi cengar. Kalau udah ngomong Petamburan cengar ya, itu ya. Mantap.
Mungkin kita tidak bisa berjuang dengan mereka, kita doakan ya, hanya bisa mendoakan. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan. Mungkin kita bisanya begitu doang ya. Tapi mereka luar biasa. Nyawanya sudah diserahkan kepada Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. At-Taubah 1:11. Allah sudah membeli harta dan nyawa mereka. Dengan apa? Dengan surga. Jadi mereka kelihatannya sih kalah, sesungguhnya mereka tidak pernah kalah. Pejuang Islam itu tidak pernah bisa dikalahkan oleh siapapun, karena dia badannya hancur pun dia justru syahid. Dia mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semoga bersama yang sudah kita lakukan kita bisa beristighfar pada hari ini kalau tidak penyesalan tidak pernah mengubah masa lalu tidak pernah mengubah masa mudah-mudahan tahun lalu ini tahun ini supaya hari ini lebih baik daripada kemarin, tahun ini lebih baik daripada para Rasulullah, maksimalkan ibadah kepada Rasulullah. Baik, pada hari ini mungkin biasa ada yang menanyakan dan saya berikan kesempatan yang pertama pada pagi ini. Kemarin dia menanya, jadi saya berikan kesempatan terlebih dahulu pada pagi ini untuk monggo. Siapa ini? Waalaikumsalam. Apa tadi nggak jelas? Ya. Kalau ini orang bekerja kan kadang mengikuti aturan gitu ya, mau PNS atau mau swasta kan tidak bisa menolak gitu. Kadang suka bertentangan dengan hati nurani gitu. Ya istilahnya atasan harus begini. Ya itu bagaimana begitu? Yang menolak ada resiko dan lainnya. Mungkin Iya. solusinya kalau yang ya pasti ada lah gitu. Resikonya yang harus ditanggung gitu. Nah, Iya. bagaimana mengenai hal itu? Terus yang kedua, apa namanya? Mungkin kita punya teman tetangga itu orang kafir gitu, teman muslim. Kalau kita mau nasehatin atau memberi masukan tentang Islami begitu untuk hari bekal esok surga begitu lah. Iya. Kadang ya kalau kita kontrol juga kan nggak bagus. Iya. Cuman kalau kita nasihatin itu juga belum tentu masuk surga gitu juga. Gitu. Kadang surga menurut dia lebih bagus, sudah ditanggung gitu kan. Iya. Nah ini bagaimana cara kita istilahnya memberi apa? Ya istilahnya ngajarin agama Islam kita orang seperti itu. Terima kasih Bapak. Assalam. Tumben pertanyaannya berat ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ud'u ini li ammah. Jadi memang agama Islam itu bukan untuk kita saja. Sejak Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, Khatamul Anbiya, tertutup, tidak ada Rasul dan Nabi lagi. Maka agama ini untuk generasinya Nabi Muhammad. Jadi sekarang 7,8 miliar itu punya hak menjadi umatnya Rasulullah. Karena memang pasnya sudah selesai, Nabi Isa sudah selesai 600 tahun yang lalu sudah selesai. Lalu bagaimana kita sebagai Muslim? Ya tadi di Al-Imran ayat 203 210-nya kita punya kewajiban untuk menyampaikan kepada mereka. Cuman memang ada metodologinya. Tadi untuk ila sabil bil hikmah dengan sesama internal Muslim. Lalu dengan mereka bagaimana? Wajadilhum billati ahsan. Diskusi dengan diskusi yang baik. Maksudnya diskusi yang baik itu apa? Tidak maksain mereka. Ya, saya punya pengalaman waktu di Mercubuan itu. Ya, saya kan ngajar agama Islam ya. Lalu peraturan kampus pada saat itu memperbolehkan, tidak melarang, ya mahasiswa yang lain yang non Muslim untuk mengikuti materi agama Islam. Tapi tidak pun boleh. Jadi opsinya fleksibel.
Nah, tanpa diduga saya ada seorang mahasiswa namanya Ribut ya, Ribut Santoso kalau tidak salah. Pak Gubernur, saya boleh ngajak materi agama Islam? Ya saya bilang sesuai dengan aturan saja. Kalau Anda tidak keberatan silahkan. Tapi kalau Anda aktif di komunitas agama Anda itu juga nggak apa-apa. Nanti tinggal laporkan ke saya, ya progresnya. Enggak, saya mau ikut aja. Oh silahkan, saya bilang. Ikutlah, singkat cerita sampai UAS, ujian akhir semester. Ya. Saya nggak habis pikir. Ternyata dia paling tinggi nilainya. Ya kan saya harus adil. Faktanya memang begitu. Padahal dia orang non muslim. Kalau kuliah juga biasa aktif ya sama yang lain, tidak ada diskriminasi biasa. Nah, dalam hati saya, ya Allah, saya ingat surat An-Nahl tadi. Ini barangkali peluang saya untuk dapatkan pahala, menjadi katalisator, menjadi wasilah orang dapat hidayah. Kan pahalanya dua, onta merah sama dunia dan seluruh isinya. Kalau yang dapat hidayahnya kecil-kecil ya onta merah. Onta merah itu kendaraan termahal. Mungkin kalau di sini apa saudara? Expander. Ya pokoknya yang paling mahal itu ya. Kan luar biasa, bisa ratusan juta, kan miliaran kan. Nah saya dalam hati, ya Allah, saya akan mengajak dia diskusi. Nah kemudian setelah UAS itu kan ada kantin, saya dekati dia, Bud ya. Ya senang juga dengan saya. Mohon maaf ya. Saya mau nanya sama ente, apa bagus bro? Menurut ente atau teman-teman ente semua di gereja dan sebagainya, kira-kira memandang saya orang Islam dan orang Islam itu apa? Pak Ustadz, Pak tersinggung kan nanti? Enggak, ngapain? Justru saya ngajak diskusi. Begini Pak, mohon maaf. Menurut saya, Bapak dan orang Islam yang lain adalah domba-domba tersesat Pak. Domba-domba tersesat. Jadi mereka punya keyakinan memang betul bahwa mereka lah yang ahli surga, mereka lah yang golongan yang Shirathul Mustaqim. Kita justru adalah domba-domba yang tersesat. Tapi nggak apa-apa. Yang penting saya sudah ngajak. Ya sudah tadinya saya mau mendiskusikan lebih lanjut, tapi ketika dipagari begitu, oh berarti ini orang kuat. Kalau bahasa orang Islamnya dia soleh betul itu. Non Muslim yang soleh maksudnya begitu. Kalau istilah Islamnya begitu. Tapi nggak apa-apa. Memang tadi berangkat dari rasa kasih sayang. Itulah mengapa Rasulullah digambarkan sifatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minin. Nabi itu pengen semua manusia masuk Islam. Nabi itu pengen semua orang itu menjadi orang beriman. Kenapa? Karena Nabi kasihan tadi ketika orang sampai mati kafir, astagfirullahaladzim. Jangankan di neraka, di alam kubur saja, siksanya. Itu digambarkan ketika dia ditanya, "Man rabbuka?" Enggak bisa jawab. Ya orang kafir. "Man nabiyuka?" Ogah godek enggak bisa jawab. "Ma imamuka?" Ya, imam kamu apa? Maksudnya Al-Qur'an dia enggak bisa jawab. Maka datanglah seseorang yang sangat sadis yang bau pentungan, yang kata Nabi, kalau pentungannya dipukulin ke semua gunung yang ada di bumi, rata dengan tanah. Itu bakal buat mukulin orang kafir itu. Kan kasihan ya. Makanya gak apa-apa kalau kita punya tetangga ajak diskusi. Syukur-syukur dia ketika kita ajak diskusi Allah kasih hidayah. Itu luar biasa ya. Karena sudah banyak ya orang-orang yang alhamdulillah dari non menjadi muslim. Nah, tentang pertanyaan yang pertama tadi, kita punya pimpinan dia ngetan, kita pengen ngulon ke kiblat jadinya istilahnya gitu. Bagaimana ini? Dalilnya secara normatif jelas, la ta'ata li makhluqin fi maksiatin khaliq. Kalau kita punya pimpinan, yang penting dia tidak ngajak bermaksiat kepada Allah, ikuti. Kecuali dia ngajak bermaksiat kepada Allah. Mohon maaf Pak, saya nggak ikut-ikutan. Emang apa lu? Ini menurut keyakinan saya, agama saya kagak boleh Pak. Maaf ya Pak ya. Kita kan bisa tetap jadi tim yang baik kan. Nah itu yang namanya toleransi. Toleransi itu Pak Paryadi minum kopi, saya minum teh. Lalu kita bilang Pak Paryadi, Ustaz Paryadi, ayo kita menikmati minuman. Saya teh, Bapak kopi. Tapi mohon maaf Pak Paryadi jangan nyampurin kopi ke teh saya ya. Karena saya nggak cocok minum kopi. Saya pun nggak bakal mau mencampuri teh saya ke minum kopi. Jadi intinya itu toleransi, tidak saling mengganggu.
Tidak harus tadi kopi dicampur sama teh, sinkretis. Masa sholawatan di gereja, yang satunya bicara tentang kemusyrikan, yang satunya bicara tentang Rasulullah yang mulia. Kan jaka sembung makan jagung ke pondok jagung, nggak nyambung jadinya. Jadi pimpinan yang mengajak bermaksud Allah bilang, Pak, menurut kami, dan ini dilindungi konstitusi loh Pak, agama saya nggak boleh Pak, tapi saya akan menjadi anak buah yang baik di hal-hal yang lain. Pasti dia akan paham. Begitu saja gambaran sederhananya Pak. Oke. Masih ada? Apa? Ya. Kalau Pak Rohman mana Pak Rohman? Oh, iya. Beliau orang baik. Buka aja Pak ininya biar itu ya. Dosa semua. Dosa semua. Iya ya. Saya sih begini aja menyikapi ini. Lah biarin dia lagi ngelenong. Maksudnya apa? Orang kalau lagi di panggung dia nggak sadar. Lagi di panggung gua, padahal di bawahnya ada yang nyumpain, tapi nggak sadar. Menurut saya memang ini sedang ibaratnya matahari sedang jam 12, sedang kuat, ya lagi dianggap kuat luar biasa. Tapi jangan lupa, habis jam 12 lama-lama sore, habis sore maghrib, kan begitu ya? Emang orang lenong 3 hari sampai 10-100 tahun, lenong paling juga berapa? 3 hari, maksudnya ada masanya. Karena mohon maaf, mestinya, tadi saya bilang mesti, logikanya ya, mestinya teman-teman FE itu diajak dialog, diajak kerjasama. Karena mereka kalau ditanya, kamu cinta NKRI? Sangat cinta. Kamu menerima Pancasila? Sangat menerima Pancasila. Bahkan Pak Habib itu ketuanya bilang apa? Quran adalah imam saya, Pancasila kata beliau adalah napas saya. Artinya beliau amat sangat mencintai ini. Dan tugasnya sangat mulia. Apa itu tadi? Mencegah kemungkaran. Mencegah kemungkaran artinya mencegah musibah atau bencana. Lalu kemudian sekarang dibubarkan. Lalu antum bilang tadi sesuai dengan konsep fardu kifayah. Nah, terus siapa yang mencegah kemungkaran? Maka jawabannya alhamdulillah, Pak. Kalau nggak salah hari itu juga deh, ketika Menko Polkam mengumumkan pembubaran, langsung deklarasi lagi namanya Front Persatuan Islam. Insya Allah itu orang-orangnya yang berniat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita doakan mudah-mudahan ya selama mungkin nih yang lagi manggung, lagi kuat, ya biarin aja dulu lah, pakai strategi yang cantik saja. Tapi saya yakin mental mereka nggak bakal luntur. Yang namanya pejuang itu tidak pernah bisa dikalahkan oleh apapun. Maka mudah-mudahan Front Persatuan Islam ini, ya, yang anggotanya kata media sampai 7 juta, itu semua sama kompak. Ya Allah, kami berniat ingin mencegah kemungkaran agar bangsa Indonesia itu tidak dikirimkan oleh Engkau bencana dan musibah. Dan kami sangat mencintai negeri ini, kami mencintai bangsa ini, mencintai rakyat Indonesia ini. Mudah-mudahan nanti ada dialog, ya, yang bisa menemukan benang merah bahwa sesama anak negeri. Konstitusi mengatakan ini negeri bukan milik satu golongan, ini negeri milik semua golongan. Mestinya mudah-mudahan ada dialog tadi, dan nanti ada yang mendukung lah, ya, mereka ini insya Allah. Saya kira begitu Pak.
Kalau bicara pengkhianat, Bang Uki, dari zaman Nabi Muhammad sudah ada. Memang yang susah bukan orang kafir sebenarnya. Yang susah adalah musang berbulu entok. Itu dia. Entok ya, musang berbulu entok. Kerjanya egalegol mulu. Yang sarain kita. Itu paling susah memang. Baik. Ada lagi ya? Udah habis ya ini ya. Apa? Apa baru nongol ya? Waduh, apa ya? Gimana, Pak? Apa? Ada pertanyaan? Ya kalau saya sih kayaknya sih pribadi ngelus dada aja Ustaz. Ngelus dada. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Ya, ngelus dada. Mohon maaf, kalau ada ya di era sekarang ini tidak ada rasa prihatin, waduh, ini kudu diperiksa ini. Karena yang normal pasti mengatakan, duh, parah amat kayak gini ya. Semua ditutup, tidak ada kritik, nggak boleh ada yang kritik. Media dikondisikan, aktivis kayak Syahganda Nainggolan banyak, aktivis semua dibungkam, buzzer anggarannya ditambah. Terus ulama yang sedikit langsung dimasalahkan. Tapi kalau ada mereka yang memuja-muja, bayangkan itu yang namanya yang dilaporkan di Tasik itu siapa? Denny Siregar ya. Itu sudah bolak-balik sampai 3 bulan, kasihan kiai itu. Ngelaporin nanya bagaimana Pak polisi, belum cukup. Sampai gemes banget saya itu. Ya Allah, segitunya sih ya kesamaan negeri. Maka menurut saya yang paling mahal di negeri itu adil. Sebenarnya orang Islam itu nggak nuntut apa-apa sih, adil saja sudah cukup. Karena kalau sudah adil, insya Allah tidak ada kezaliman. Ya. Baik, para sekalian, mudah-mudahan pengawal guru ini materi masalah ini bisa diambil setiap langkah berbuat kita masa-masa terlebih dahulu, yang mudah-mudahan bisa bersama dewasa kita. Ya. Dan pada akhirnya kita semua di masa lalu, mudah-mudahan kemarin juga ada masa lalu, besoknya mendatang nanti ada kenyataan, mudah-mudahan Ya. kenyataan inilah yang terbaik sebaik-baiknya. Jangan pernah datang pagi hari kita menuntut orang. Kalau hari kita bisa berbuat baik, lakukan dan segerakan dan kita boleh memakai sebuah yang bisa nanti di kemudian hari. Amin. Dan sepuluh pada saudara yang sudah mendengar ini, sebenarnya mohon doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya musabbib al-asbab wa ya fatih al-abwab wa ya sami al-aswad wa ya qadi al-hajat wa ya mujib da'wah. Iqdi hajatina ya Allah di tahun baru ini ya Allah, di tahun yang akan datang ya Allah. Iqdi hajatina waqfina bihalalikan haramika ya Rabb wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka yusran laysa ba'dahu usrun wa nas'aluka ghinnan ya Allah wa laysa ba'dahu faqrun wa nas'aluka amnan ya Rabb laysa ba'dahu khawfun wa nas'aluka 'adilan laysa ba'dahu dhulmun wa nas'aluka 'aliman laysa ba'dahu jahlun wa nas'aluka ليس بعده شك. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المشركين يا الله وانصرنا على القوم الفاسقين يا الله وانصرنا على القوم الظالمين يا الله وانصرنا على القوم الفاسدين يا رب وانصرنا على القوم الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.